ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Kau ku sembah. Bapa kami, oh Bapa kami. Mari katakan lagi, Kau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari bersyukur buat kasih-Nya di dalam hidupmu. Mari bersyukur buat darah-Nya yang tercurah, darah yang mahal untuk menyucikan segala dosa, untuk mengampuni dan memperbaiki hubungan kita dengan Bapa di surga. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau di atas segalanya, di atas segalanya. Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Oh, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Oh, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali,
sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik, oh, sungguh baik, tiada yang seperti Engkau. Sungguh baik, sungguh setia di dalam hidupku, di dalam hidupku. Sungguh Engkau setia, sungguh Engkau baik. Kau menggendongku lewati lautan api, Kau mengangkatku dari jurang kematian. Ku lewati lembah kegelapan, ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Sungguh Kau baik, Yesusku, sebab tongkatmu dan gadamu itu yang menyertai aku, sebab tanganmu yang menggenggamku, lepaskanku dari badan maut. Ku datang hampiri hadirat-Mu, hatiku haus akan Engkau. Ku sadar semua karena anugerah-Mu, Kau yang ku butuhkan lebih dari segalanya. Aku rindu mendekat padamu, aku rindu mengerti hatimu. Mampukan ku lakukan firman-Mu, karena ku tahu hidupku hanya milik-Mu. Ku rindu menyenangkan-Mu, Yesus. Tak ada yang lain. Ku datang hampiri hadirat-Mu, hatiku haus akan Engkau. Ku sadar semua karena anugerah-Mu, Kau yang ku butuhkan lebih dari segalanya. Aku rindu mendekat padamu, aku rindu mengerti hatimu. Mampukan ku lakukan firman-Mu,
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya sungguh yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang rindu sama-sama mengalami dan berjumpa dan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan kasih Kristus, jemaat Tuhan, sejak semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh anugerah-Mu yang menghidupkan kami, yang menguatkan kami sampai saat ini. Kami berdiri sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pada pagi yang indah ini, kami semua boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami rindu datang menyembah Tuhan, datang meninggikan nama Tuhan, mempersembahkan hati kami, mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu mengalami hadirat-Mu lebih lagi atas kehidupan kami. Sebab dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada kelegaan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan yang akan terjadi bagi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami buka hidup kami untuk hadirat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Bertata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus, yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada iman yang kami temukan Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siap membawa pujian kami yang terbaik. Kami persembahkan untuk Tuhan kami. Bapak Ibu jemaat sekalian yang siap menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa
Semakin indah, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sama-sama katakan pujian ini. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Kami dilayakkan oleh Tuhan. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Kami bernyanyi bagi Raja kami. Bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan bagimu. Jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan. Sungguh kami dilayakkan Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang kudus. Mari bernyanyi bagi Tuhan kita. Amin. Akan kami sembahkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Jiwa kami bersorak, semakin dekat. Mari sama-sama kita katakan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman
rasakan bahagia Tuhan. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Katakan di hadapan Tuhan. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan. Amin. Dalam hadirat. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Dalam hadiratnya ku rasa. Sungguh kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu. Dalam hadiratnya iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadiratnya ada damai yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ada
Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Sembah Dia. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang kami temukan. Di dalam hadirat-Mu ada kelengahan yang kami rasakan, Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh hadirat-Mu yang utama dalam hidup kami. Sungguh hadirat-Mu yang kami rindukan, yang kami perlukan, Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia. Oh, haleluya Tuhan. Hatiku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Oh, penuhi kami, Tuhan. Penuhi kami dengan hadir-Mu. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia. Haleluya. Suami yang kami rindukan, Tuhan Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat-Mu memampukan kami. Oh, Tuhan Yesus. Lebih lagi sembah Bapa yang baik. Sembah Dia. Rindukan hadirat-Nya memenuhi setiap hati kita. Oh, kubuka hatiku untuk hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hosana bagi Raja-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Berdaulat sepenuhnya Tuhan. Berdaulat sepenuhnya Tuhan dalam hidupku. Kubuka hatiku untuk menyembah Tuhan. Kubuka hatiku menyembah Tuhan. Haleluya. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu. Sembahlah kita, berserah padanya, berserah penuh padanya, berserah penuh padanya. Oh, Tuhan, terus lindungi kami dengan hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Terus penuhi kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Tuhan Yesus, kami berserah penuh kepada-Mu, Tuhan. Kami berserah di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Kami mengangkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Kami temukan kekuatan kita hadirat-Mu, Tuhan. Kami temukan kekuatan. Kami temukan kekuatan di dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu itu yang utama dan terpenting dalam hidupku, Tuhan. Hadirat-Mu yang kurindukan. Terus Bapak Ibu Saudara rindukan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Jangan keraskan hatimu, terus sembah Tuhan. Buka hatimu, terus sembah Tuhan kita. Terus sembah Dia, terus sembah Dia, terus sembah Dia. Angkat suaramu, lembutkan hatimu, bebaskan hidupmu untuk hadirat Tuhan berkarya lebih lagi. Kubuka hatiku untuk hadirat-Mu, Tuhan, lebih lagi memenuhi setiap hidupku. Biar seluruh hidupku dipenuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan. Biar seluruh hidupku dipenuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat-Mu memampukan kami. Hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat-Mu memampukan kami dalam kami menjalani hidup kami, Tuhan.
Tuhan. Kami kuat karena hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mampu menjalani kehidupan kami karena hadirat-Mu ada memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh lebih lagi hadirat-Mu memenuhi setiap hidup kami, Tuhan. Penuhi kami. Kami butuh lebih lagi hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, Tuhan. Kami semakin dekat dengan Engkau, Tuhan. Biar di sepanjang kehidupan kami terus menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat ini berkati Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, berlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kami memandang keindahan-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu. Tanda kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Tanda kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami berserah penuh padamu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang terus sertai kami. Yang terus kuatkan kami dalam kami menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, sembah kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti
kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Dalam hidupku membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kasih sorak-sorak yang paling dahsyat Tuhan, Tuhan kita yang dahsyat. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami akan terus memandang keindahan wajah-Mu Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya hati kami telah bersuka cita. Kami akan siap bersorak melompat meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya, sama-sama kita katakan, sekali lagi sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita puji Tuhan kita yang setia dan benar dalam hidup kita. Mari bawa syukur-Mu, bawa pujian-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Come on, give it all to Him. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sungguh kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang benar dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, bawa syukur-Mu satu suara, sama-sama katakan, come on. Aku kan bersuka karena kasih-Mu,
kekuatan, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Oh Allah, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Katakan Yesus, Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. seluruh hidup kami untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami, biar hati kami terus melekat kepadamu. Mari berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang setia dan benar. Haleluya. Sebab sukacita surga terus mengalir dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Lebih dahsyat lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yesus Tuhan kita yang berkuasa. Haleluya. Woo. Kami datang menyembah-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan roh-Mu. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu hidup GBYO ku menesukan pujian ini. di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Hey! Sukacita sudah meliputi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau hadir dan melaut setiap kami di tempat ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Dengan mantap katakan roh-Mu Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Yang sanggupkan kami. bangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Satu suara di tempat ini. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu Yang percaya sama-sama bersorak. di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sama dengan surga. Sebab tepuk tangan kami, pujian kami dan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Kau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Sampaikan setiap pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Yesus Tuhan kami. Sama-sama bersorak katakan.
pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama. Lebih lagi dia Tuhan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom. Shalom. Salam Jemaat Tuhan. Selamat Shalom. datang di GBU Kumene Katekismus minggu ini. Terdapat satu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana gambaran kehidupan orang-orang yang dibenarkan Allah? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Orang-orang yang dibenarkan Allah akan mendapatkan keselamatan karena dosa-dosanya telah dihapuskan Allah. Mari baca bersama ayatnya dalam Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu disampaikan kepada seluruh jemaat yang dikasih Tuhan, yang hadir bersama dengan adik kecil pada saat pagi hari ini, boleh mengarahkan adik-adik kita menuju ke lantai dasar di ruang Daud untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarkan kasih-Mu terus melekat dalam kehidupan kami Tuhan. Takkan pernah berhenti cinta-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih buat kasih yang tanpa batas itu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Tepuk tangan buat cintanya Tuhan dalam kehidupan kita, yang terbaik bagimu Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Kami sadarkan kebaikan-Mu Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, yang terbaik Engkau kerjakan. Kau selalu memberi, yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kita. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jadikan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Yes. Lebih lagi Tuhan, setiap kami merindukan Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Tuhan, air mengalir yang tiada. Dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini.
Kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur buat siang hari ini kami ada sebagaimana ada. Karena kami tahu penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di ruangan ini, baik yang memberitakan firman Tuhan ataupun yang mendengarkan. Biar setiap kami menerima pesan Tuhan pagi hari ini. Kami kembali dikuatkan, kami kembali disegarkan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami menerima penyingkapan rohani dari Tuhan. Sehingga hidup kami bertransformasi. Semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan. Amin. Baik. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Baik, shalom. Ya, baru 3 orang. Shalom. Ya, buat informasi, Argentina 1-1. Ya, karena saya lihat masih banyak yang gelisah ini kan. Saya melihat memang kalau sudah bola, maka yang dominan menghadiri ibadah wanita. Nah, kan begitu ya. Baik, mari kita bersama-sama buka di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Firman Tuhan suka berdoa dalam hadiratnya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana suka berdoa di dalam hadiratnya. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan yang 42. Saya coba Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Saya akan membacakan ayat yang genap 38. Bapak Saudara sekalian ayat 39. Berikutnya seterusnya sampai 42 kita baca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Baik, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39, keras. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Sama-sama. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Saudara sekalian, sebagai orang percaya kita familiar dengan 10 perintah Allah yang mengatakan begini, janganlah kita membuat dan menyembah patung. Betul ya? Itu ada dalam 10 perintah. Betul atau tidak? Nah, ini ada perintah yang kedua ya. Ini perintah yang kedua dari ke-10 firman Tuhan. Ya, tetapi menariknya begini, nanti baca dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 5, ini perintah yang kedua. Nah, tetapi kalau nanti kita membaca di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, maka di situ ada kejadian di mana bangsa Israel itu dipagut ular, digigit ular, lalu kemudian Musa disuruh membuat patung dari ular, lalu kemudian siapapun yang memandang patung itu dia akan tidak mati dari gigitan ular. Nanti baca. Ya, lo kok disuruh bikin patung lagi nih? Benar atau tidak? Ada sebuah kontradiksi di sini ya. Lalu kemudian kalau nanti baca lagi, kalau kita baca, lihat baik-baik bagaimana bentuk tabut perjanjian, maka ada patung kerup di sana. Tahu patung kerup ya? Patung malaikat yang berhadap-hadapan dengan sayapnya yang terbuka begitu. Ya. Disuruh bikin patung. Nah, saya yakin begini, ini sebenarnya kita harus berpikir bahwa ada sesuatu yang kontradiktif. Apakah betul kita disuruh jangan buat patung, tapi kemudian di ayat berikutnya dalam perjalanannya malah kok disuruh buat patung lagi. Ya, nah ini pasti menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah ini sebuah kontradiksi? Nah, kita akan sama-sama belajar. Sepanjang khotbah ini kita akan menemukan jawabannya. Tapi sebelum kita masuk apa yang kita bahas, saya akan secara sederhana dan cepat mengajarkan sebuah dasar iman kita, dasar filsafat tentang ketuhanan yang harusnya kita mengerti.
Ya, nah kalau kita tidak mengetahui hal ini akan sulit kita menangkap poin utama dari apa yang disampaikan dari cerita Marta dan Maria. Nah saya akan mulai dengan sebuah pernyataan begini. Tahukah Bapak Ibu bahwa secara filsafat atau teologi, bahkan teologi filsafat, Allah itu omnipresent. Ya, kalau yang omnivora namanya pemakan herbivora. Kalau omnivora pemakan bukan ya. Ini artinya Tuhan hadir di segala tempat, di segala ruang dan waktu. Bukan omni pemakan segalanya. Ini salah ya. Jadi omnipresent secara teologis, Tuhan itu omnipresent. Ada di semua tempat, tidak dibatasi ruang dan waktu seperti manusia. Ini dasar pertama. Kita harus mengerti dari mana saya tahu kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan dalam Mazmur 139 ayat 7. Dikatakan begini, ini pertanyaan retoris pemazmur saat dia menulis syair. Dikatakan begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jadi ini kalau pertanyaan retoris nggak perlu dicari jawabannya. Sudah pasti jawabannya tidak bisa. Jadi seolah-olah dia katakan sama pemazmur, kita tidak mungkin bersembunyi dari Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Bahkan dalam Yeremia 23-24 dikatakan begini. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan dirinya di dalam tempat persembunyian, masakan aku huruf besar, Tuhan tidak melihat dia. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah, perhatikan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Jadi saya tanya, waktu kita ada di pasar, Tuhan adakah? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Waktu kita lagi masak, Tuhan adakah tidak? Ada. Ya. Waktu kita naruh bumbu kelebihan itu sampai suami kita terlalu asin, Tuhan ada. Dan mungkin dia sedang tersenyum. Gitu ya. Darah tinggi. Tuhan ada di mana-mana karena memang Tuhan hadir dan memenuhi langit dan bumi. Tidak ada tempat kosong di muka bumi ini yang Allah tidak hadir. Allah hadir di rumah, Allah hadir di gereja, Allah hadir di kantor, Allah hadir di perjalanan kita. Mau darat, laut dan udara, jaya, jaya, jaya. Gitu ya. Allah hadir di semua tempat. Baik kita lagi di pesawat pun, Allah hadir di sana. Ya. Bahkan di tengah aktivitas kita Allah hadir. Saya mau kasih tahu, gereja ya, tidak menjadi lebih atau Allah tidak menjadi lebih Allah ketika kita berada di gereja. Atau Allah tidak menjadi kurang hadir ketika kita berada di luar gereja. Ngerti maksud saya? Mau di dalam gereja, mau di luar gereja, Allah tetap hadir. Nah ini harus kita pegang sebagai sebuah kebenaran. Nah saya akan coba mundur sedikit ke teologi perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ada pertanyaan harusnya kita bertanya begini. Kalau Allah hadir di mana-mana muncul pertanyaan. Mengapa dalam perjanjian lama umat Israel memiliki tabut perjanjian Tuhan? Di mana kalau orang pegang tabut perjanjian Tuhan itu ingat ya keluarga rumah Obed-Edom diberkati karena dia memegang tabut perjanjian. Apakah karena Allah hadir di sana? Ya. Apakah Allah hanya hadir kalau ada tabut perjanjian? Saya mau kasih tahu, tabut perjanjian bukan berarti Allah terkurung di dalam tabut tersebut. Allah tidak pernah dibatasi oleh tabut, bait Allah atau tempat tertentu. Suatu kali raja namanya Salomo dia mau bikin bait Allah. Dan waktu dia mau bikin itu Salomo mengatakan hal ini. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan. Saudara tahu kan rumah seperti apa yang didirikan Salomo buat Tuhan? Bahkan dikatakan di sana tidak bisa memuat dia. Jadi orang perjanjian lama pun sadar bahwa Allah tidak dapat dimuat dalam suatu bangunan apalagi hanya sebuah tabut. Pertanyaannya, buat apa tabut itu kalau begitu? Ya, saya mau kasih tahu. Allah pakai tabut perjanjian, dia pakai itu benda yang ada yang digotong-gotong. Karena itu sebagai simbol, sama-sama katakan simbol. Itu tanda perjanjian Tuhan di tengah umat Israel. Ingat, Tuhan gak pernah lupa. Manusianya yang sering lupa. Makanya dibikin simbol itu, sehingga waktu manusia lihat simbol itu, dia ingat Tuhan. Gak mungkin Tuhan lupa.
Tuhan gak mungkin berdusta. Tuhan juga gak mungkin lupa. Tuhan bukan manusia. Kitalah yang sering lupa. Makanya kemudian Tuhan kasih tabut perjanjian itu sebagai simbol. Supaya waktu orang Israel lihat itu, tabut menolong umat Israel supaya dia lihat, oh ada Tuhan. Begitu maksudnya kenapa dibuat tabut perjanjian. Makanya Allah dia pakai tempat, dia pakai tanda, bahkan dia pakai liturgi. Supaya dibentuk kesadaran umat Tuhan supaya Allah hadir. Tapi ingat ya, Allah bukan berarti Allah hanya hadir kalau kita pakai tanda, bukan. Tetapi untuk pengingat kita manusianya yang mengerti katakan amin. Kita manusia yang sering lupa. Sama makanya begini, Bapak Ibu dengar baik ya. Saudara-saudara kita yang mungkin berbeda aliran dan denominasi, misalkan teman-teman kita yang di Katolik, saudara-saudara kita di Katolik, mereka punya rosario, mereka juga butuh pakai patung, itu bukan mereka menyembah patung, mereka pakai sarana media itu supaya mereka menata hatinya kepada Tuhan, mengerti maksud saya? Kalau kita di aliran karismatik, kita tidak pakai patung memang, tapi kita pakai pujian dan penyembahan untuk menata hati. Itu pun saya mau kasih tahu kadang-kadang ada beda preferensi. Ada orang yang suka lagu-lagu himne. Ada orang yang suka lagu-lagu kontemporer seperti kita. Itu hanya sarana atau media atau simbol supaya kita dapat menata hati kita, melihat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Sampai sini paham? Ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi yang lain, oh seperti ini yang paling benar, ini yang paling benar, tidak bisa. Makanya Tuhan ciptakan berbagai macam metode kita untuk kita bisa menata hati kita dekat sama Tuhan. Termasuk dia pakai simbol. Nah itulah simbol tabut perjanjian. Kalau kita mengatakan orang lain itu sesat karena pakai lagu yang begini, media yang begini, kita juga sesat. Karena kita pakai pujian penyembahan yang modelnya sama sebenarnya. Itu kan hanya sekedar metode. Sampai sini paham? Yang mengerti katakan amin. Ya jadi jangan menghakimi orang lain. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bisa melihat keindahan Tuhan. Dan preferensi bagaimana Tuhan menyiapkan semua orang supaya bisa menata hati ulang kepada dia dengan berbagai macam preferensi. Ya. Lalu bagaimana perjanjian baru? Perjanjian baru lebih jelas lagi. Dalam Yohanes 4 waktu Yesus berbicara kepada perempuan dari Samaria, dia berkata begini, tidak ada lagi orang menyembah di Yerusalem atau di Gunung Gerizim. Karena barang siapa menyembah Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini lebih radikal lagi. Yesus berkata, Allah tidak dibatasi oleh lokasi, Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penyembahan kepada Allah tidak ditentukan letak geografis. Makanya kita orang Kristen kalau ada duit aja baru pergi di Israel. Kalau nggak ada duit nggak usah. Ya, yang mengerti katakan amin. Ya, nggak usah. Kita tidak dituntut untuk pergi ke sana. Habis itu kalau saya pergi ke sana nanti depannya ada hanya lagi. Gitu ya, H Esra, bukan ya. Ya. Bukan. Hei, halo. Ya. Penyembahan kepada Tuhan di perjanjian baru Yesus lebih radikal lagi. Ingat baik-baik, waktu Yesus mati di kayu salib, maka dalam perjanjian baru Kristus menggenapi semua simbol mengenai tabut, mengenai apa. Kristus adalah penggenapan bait Allah. Kristus kemudian jadi imam besar. Kristus adalah korban yang sempurna. Kristus jalan masuk kepada Bapa dan Roh Kudus diberikan kepada kita, tinggal dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, yang mengerti katakan amin. Makanya ada ayatnya, 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci. Karena kenapa? Roh Allah tinggal, diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Hei, dengar baik. Hadirat Allah tidak lagi dipusatkan pada tabut, pada tempat. Orang percaya menjadi bait Roh Kudus. Bilang sama diri sendiri, saya bait Roh Kudus. Harus tahu ini. Ya. Nah karena itu dengar baik, karena kita bait Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita bisa mengalami hadirat Tuhan dalam berbagai tempat, dalam berbagai aktivitas, saat kau di rumah, saat kita sedang di kantor, saat di perjalanan, saat di pelayanan, saat sedang bermain musik, saat sedang jualan, saat sedang usaha. Tuhan ada di sana dan kita bisa rasakan. Kenapa? Hadirat Allah tidak lagi dibatasi oleh tempat. Ingat, Allah tidak hadir hanya dalam aktivitas rohani. Seluruh kehidupan dia akan menjadi rohani ketika dijalani dalam kesadaran bahwa Allah ada di sana. Ini artinya apa? Kalau kita lagi masak, rohani kah tidak? Rohani. Kalau kita sadar Allah ada.
Halo, kita naik motor rohani kah tidak? Rohani kalau kita sadar Allah ada. Makanya kalau ada sopan-sopan sedikit naik motor, betul atau tidak? Oh. Sama kalau kita lagi nyetir, Allah hadir atau tidak? Allah juga hadir. Maka kita harus sopan di jalanan. Ya. Kalau kita lagi masak, Allah hadir tidak? Hadir. Makanya kasih baik-baik itu bumbunya. Ya. Supaya orang yang makan tidak darah tinggi atau kolesterol. Halo, betul atau tidak? Kalau kita sadar akan hal ini, maka semua aktivitas kita bisa disebut rohani. Karena kita sadar ada Allah yang memperhatikan kita, yang mengerti, katakan amin. Ya. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak kalau Allah bisa disembah di mana saja, Tuhan ada ngapain kita pergi gereja? Halo. Jadi ngapain kita pergi di gereja? Saya yakin pasti kita semua mempertanyakan hal tersebut. Dari muka-mukanya terlihatan gitu ya. Kalau begitu tidak usah ke gereja, lihat online pun jadi. Saya mau kasih tahu ya. Bukan karena pendetanya supaya dapat perpuluhan atau dapat persembahan kemudian menjadi kaya. Bukan. Bapak Ibu dengar baik, kita ke gereja bukan karena gedung gereja itu tempat yang suci. Ya, atau sebaliknya, kita ke gereja bukan karena Allah hanya ada di gereja. Bukan itu. Kita ke gereja karena kita sadar bahwa Allah tidak hanya membentuk kita secara pribadi. Allah membentuk kita juga secara komunal. Tahu artinya komunal? Komunis, bukan. Ya. Komunal artinya bersama-sama. Allah membentuk umatnya melalui komunitas. Dan ingat, Yesus juga pernah ngomong, saya akan membentuk gereja. Gereja itu komunitas. Komunitas ada kayak cuma satu orang isinya? Tidak ada. Gereja adalah komunitas orang percaya, itulah gereja, itulah tubuh Kristus. Gereja adalah tempat, adalah orangnya, bukan hanya tempatnya, adalah orangnya yang dipakai untuk melatih umat Allah hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi, gereja adalah orangnya. Bapak Ibu bayangkan, saya itu pernah kepikiran begini ya, kalau saya memegang teologi ini, maka saya katakan gini, bisa enggak setiap minggu kita pindah-pindah ruang gereja? Misalkan minggu ini kita di Sudiang, rumahnya saudara A. Minggu depan kita di Tanjung Bunga. Minggu depannya lagi kita di Barombong. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Tapi tidak semua kita semua akan kesulitan kendaraan. Belum lagi kesulitan yang lain, tempatnya di mana? Sherlock. Makanya kemudian secara mitra ditertibkan, oke kita pilih satu tempat di mana kita bisa bersama-sama. Nah di situ ada yang kelola, ada yang bagusin supaya kita bisa beribadah dengan nyaman. Itulah gedungnya yang kita tempati sekarang. Tapi sebenarnya gereja bukan cuma itu. Gereja bukan sekedar itu. Ya, nah bukankah kita kumpul-kumpul di depan jalan kan gitu ya. Kita butuh tempat yang baik. Yang bisa ditata dengan rapi. Yang bisa kita beribadah dengan nyaman. Supaya kita bisa, tulisannya itu maksudnya Pak Pendeta di atas. Makanya kita beli LED. Semua itu kita pakai supaya apa? Tetapi supaya kita bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengerti bahwa gedung gereja itu memang perlu. Tetapi bukan itu inti utamanya. Kita adalah gereja Tuhan. Di dalam gereja umat Allah berkumpul. Menyembah, mendengar firman, berdoa, melayani. Bukan cuma itu. Kita juga bisa saling menegur sapa. Kita bisa saling menguatkan. Kita bisa bertumbuh bersama. Dan kalau mau ditanya kenapa kita perlu gereja, firman Tuhan kau sendiri yang ngomong. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini juga firman Tuhan kau yang ngomong. Makanya itulah kenapa kita harus pergi ke gereja. Jadi kalau ada yang tanya, kalau kita bisa menyembah di mana saja, untuk apa ke gereja? Jawabannya, hadirat Tuhan bisa di mana saja. Tetapi hati manusia perlu dibentuk. Yang setuju katakan amin. Hati manusia perlu diarahkan, hati manusia perlu dikoreksi, hati manusia perlu diteguhkan, dan itu hanya terjadi dalam tubuh Kristus. Kenapa tidak di kantor Pak? Iya, karena di kantor beda nilai. Halo? Coba curhat sama orang kantor. Pasti dikasih solusinya beda dengan nilai-nilai firman Tuhan. Itulah kenapa kita perlu datang ke gereja. Ingat, iman Kristen bukan iman individualis, yang mengerti katakan amin. Ya, orang percaya selalu dipanggil untuk membentuk keintiman pribadi dengan Tuhan, tetapi bertumbuh dalam tubuh Kristus. Itulah kita harus, kenapa kita perlu datang ke gereja. Kalau ada orang bilang, saya bisa bersekutu dengan Tuhan sendiri. Saya tidak perlu gereja. Tanyakan kembali sama orang itu. Ya. Apakah itu benar-benar dewasa rohani, atau sebenarnya
kamu tidak mau dikoreksi, kamu tidak mau berkomitmen, kamu nggak mau melayani, kamu nggak mau berurusan dengan orang lain. Dan biasanya orang seperti ini hidupnya egois. Terdengar kayak rohani, saya bisa menyembah Tuhan kok di rumah saya lebih husuk. Oh iya, tapi kamu gak mau dikoreksi. Makanya orang yang menolak komunitas rohani bukan hanya kehilangan persekutuan, tetapi juga kehilangan ruang untuk ditegur, untuk dibentuk, untuk mau dipakai Tuhan lebih lagi. Makanya kita selalu butuh yang namanya komunitas rohani. Kita butuh selalu untuk datang ke gereja. Ya. Nah, Bapak Ibu juga harus ingat, hadirat Allah jangan dipersempit dengan perasaan tertentu. Karena ada aliran termasuk karismatik. Misalnya kalau hadirat Tuhan itu kalau kita merasa damai, merinding, menangis, tenang, tersentuh dalam ibadah. Saya mau kasih tahu pengalaman itu baik dan benar. Itu bisa jadi ada hadirat Tuhan. Tetapi itu bukan ukuran utama. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Kalau itu dijadikan ukuran utama, Bapak Ibu lihat, ingat nggak ada temannya yang kalau dia nonton film Korea, baru saja intronya dia sudah menangis. Ada temannya yang begitu. Baru diperkenalkan aktor utamanya, dia sudah menangis. Kenapa kok sedih Kak? Lihat, karena perasaan sedih orang, tertentu orang itu berbeda-beda, betul atau tidak? Nah, makanya kita tidak bisa katakan, kalau dia menangis ini hadirat Tuhan. Belum tentu. Preferensi orang berbeda-beda. Makanya perasaan bukan ukuran utama hadirat Allah. Ya, karena ada orang yang bisa gampang tersentuh, kemudian bisa menangis. Ada orang yang gampang menangis saat tersentuh hatinya. Ada orang yang tersentuh hatinya dia tidak menangis, tapi dia tertegun, diam, kaku. Padahal dia sering otaknya sedang, aduh Tuhan Yesus, aduh Tuhan. Tipikal orang itu beda-beda, preferensinya berbeda-beda. Sehingga hadirat Allah itu bukan perasaan. Ya, karena itu hadirat Allah tidak bisa diukur dengan emosi. Halo? Hadirat Allah tidak bisa diukur dengan emosi. Lalu bagaimana cara mengukur hadirat Allah? Hadirat Allah diukur, diuji dengan cara hidup. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, hadirat Allah, tadi kan saya katakan hadirat Allah ada di mana-mana. Kalau kita mengakui hadirat Allah ada di mana-mana, maka gaya hidup kita itu enggak sembarangan. Halo? Hadirat Allah ada di mana-mana, maka kalau orang benar-benar hidup di dalam aktivitas bahwa dia sadar bahwa hadir Allah di sana, maka di setiap apa yang dilakukan akan muncul penyembahan, akan muncul pertobatan, akan muncul ketaatan, akan muncul kerendahan hati, akan muncul kasih, akan muncul ketergantungan sama Tuhan. Ya. Kalau di kantor, kalau dia sadar Tuhan ada, mau dikasih 74 kilo emas juga dia tidak akan tolak kalau memang dia tahu Tuhan itu ada di sana. Dan itu melanggar. Halo, betul atau tidak? Gak ada yang amin. Iya. Kalau orang sadar bahwa dimanapun dia berada, ada Tuhan di sana, dia gak akan sembarangan sama hidupnya. Karena ketika seseorang benar-benar menyadari hadirat Allah, ia tidak hanya tersentuh, tetapi ia juga diubahkan. Karena dia sadar, Allah ada di dekatnya. Nah, pertanyaan besarnya begini, kalau hadirat Tuhan di mana saja, Pak, mengapa Pak waktu saya turun di tangga saya tidak merasakan Tuhan? Atau mengapa saya di mobil itu atau lagi, kan Bapak bilang Tuhan ada di mana saja. Tapi kenapa saya sering tidak merasakan? Ya. Mengapa seringkali saya tidak bisa merasakan hadirat Allah? Padahal hadirat Allah katanya kehadiran Tuhan ada di mana-mana. Jawabannya adalah simpel. Karena arah hati kita sedang tidak tertuju sama Tuhan. Seringkali arah hati kita tidak tertuju pada Tuhan. Saya kasih ilustrasi gampang. Bapak Ibu yang kelahiran 90 ke bawah, 89 sampai dengan 70, Bapak Ibu udah masih kenal radio ya. Radio kalau kita putar, misalkan frekuensi 107,7 kita putar. Itu stadionnya radionya Unhas. Kalau diputar 107,7 baru kita dapat siarannya. Kalau kita putar kembali, orang yang siaran di sana tutup studio atau tidak? Tidak. Siarannya masih ada nggak sebenarnya? Masih ada. Yang perlu diputar apa? Frekuensi radio kita. Sama. Tuhan itu hadir di setiap tempat dan setiap waktu. Seringkali kita yang tidak tune in. Seringkali kita yang tidak setel frekuensi kita sama dengan itu. Makanya kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Atau kata lainnya adalah arah hati kita tidak sedang tertuju kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Ingat ya, arah hati itu tidak menciptakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan selalu ada, kehadiran Tuhan selalu ada. Hadirat Tuhan juga bukan hasil konsentrasi kita, bukan. Hadirat Tuhan juga bukan muncul karena musiknya bagus, pakai lampu, suasananya husuk, semua orang mengangkat tangan, bukan. Semua itu bisa menolong. Menolong apa? Menolong arah hati kita. Nyanyian-nyanyian yang kita lakukan, yang puji-pujian yang kita nyanyikan, itu menolong arah hati kita supaya arah hati kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Termasuk saat kita sedang berdoa, mau dengarkan firman. Pada saat kita dengarkan itu, kita sedang melatih arah hati kita supaya mengarah ke arah Tuhan. Itulah kenapa setiap dari kita saat ini bisa berada sedang dalam ruang gereja. Engkau saat ini bisa dengarkan firman yang sama. Kita menyanyikan lagu yang sama. Tetapi kita bisa mengalami respon yang berbeda. Kenapa? Karena seringkali di dalam gereja pun arah hati orang beda-beda. Ya. Ada yang sudah dari tadi lihat handphonenya berapa mini Argentina. Ya kan? Pak Pendeta tadi 30 menit lalu sudah bilang masih 1-1. Sekarang berapa Mi? Ada orang sudah gelisah. Ya. Ada juga yang sudah berpikir nanti masa apa pulang, makan di mana. Bami karet kah? Ya kan, bandalam kah? Ya, arah hatinya sudah berbeda. Tapi ada orang yang betul-betul dia dengarkan firman Tuhan. Dan dia catat, habis itu dia renungkan lagi di rumah. Hidupnya berubah. Dan dia lakukan firman Tuhan. Kenapa? Arah hatinya. Halo? Ya. Makanya bukan karena Allah kurang hadir. Bukan. Allah hadir di tempat ini. Orang datang di gereja. Yang satu datang mencari Tuhan. Yang satu datang karena rutinitas. Arah hatinya beda. Yang satu datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang lain datang untuk menilai. Bagaimana ini pakaiannya nih? Wah, enggak salah dipakai. Salah gerakannya ini tamborin. Satu putar kiri, satu putar kanan. Arah hatinya beda. Dia jadi juri Indonesian Idol. Ya kan? Ini tadi penyanyinya nih, pal suaranya ini. Halo? Yang satu datang dengan kerinduan hati. Yang satu datang dengan kesombongan. Arah hatinya beda. Makanya pulang kedua dari tempat ini, hasilnya bisa beda, responnya bisa beda. Masalahnya sekali lagi, bukan Allah kurang hadir, Allah maha hadir. Masalahnya adalah seringkali arah hati kita tidak kepada Tuhan. Makanya hadirat Tuhan bukan berkata di mana kita berada atau aktivitas ini rohani atau tidak, bukan. Tetapi kepada siapa hatimu mengarah. Mau rohani apapun aktivitasmu, kalau hatimu tidak mengarah sama Tuhan, I'm sorry. Ya, mohon maaf. Ya. Hidupmu tidak akan berubah. Hidupmu tidak akan mengalami transformasi. Ya. Arah hati tidak menentukan apakah Allah hadir. Arah hati menentukan apakah kita sadar dan merespon kehadiran Tuhan. Itu arah hati kita. Makanya kita mulai nih masuk cerita dalam kisah Maria dan Marta. Ya, puji Tuhan. Ada 100 poin? Enggak ya. Bapak Ibu perhatikan, saya nggak kasih poin karena saya rasa ini sebuah contoh yang nyata bagaimana Maria dan Marta. Ingat, Maria dan Marta ini saudara. Yesus masuk ke sebuah kampung, lalu kemudian Marta dan Maria. Kedua-duanya menerima Yesus di rumah mereka. Ya. Maria duduk di kaki Tuhan, Marta sibuk melayani. Dalam konteks budaya saat itu, memang kalau ada tamu yang melayani adalah wanita. Nah, yang si Maria ini memang agak sedikit otaknya karena waktu berdasarkan saat itu wanita itu dilarang duduk dekat kaki tamunya dan dengarkan. Harusnya dia ikut melayani. Ya. Nah, saya nggak akan bahas bagian situ. Tapi coba perhatikan dari cerita tersebut. Kedua orang ini, Maria dan Marta, tidak melakukan hal yang negatif. Mereka sama-sama berada dalam satu rumah. Dan di rumah itu ada Yesus di sana. Yang satu melayani, yang satu dekat kaki Tuhan. Aktivitasnya berbeda. Ya, di tempat yang sama yang ada Yesusnya. Ingat, bukan masalah aktivitasnya, bukan juga masalah ruang dan waktunya, bukan masalah tempatnya. Yesus sama-sama ada di sana. Kedua aktivitas mereka tidak ada yang salah. Tapi arah hatinya keduanya jauh berbeda. Makanya waktu Yesus tegur Marta, Yesus tidak tegur apa yang dilakukan oleh Marta. Yesus menegur arah hati Marta.
Kan Marta awalnya menerima Yesus. Oh Yesus masuk silakan. Dia melayani Yesus, dia dekati. Mungkin sempat berbicara bagaimana kabar Yesus, sudah jalan kemana-mana. Tetapi lama-lama arah hatinya Marta bergeser. Akibatnya kegiatan melayani yang dia lakukan, menyambut Yesus yang selama ini dia jalani dengan makna dia menerima tamu besar, dia akhirnya menjalani kegiatan tersebut tanpa arah hati kepada Yesus. Dia menjalani pelayanan aktivitasnya tanpa makna. Makanya Yesus tegur Marta, dia bukan bilang, Marta, jangan terlalu banyak melayani, bukan. Lukas 10 ayat 41, dia katakan begini, Yesus tegur Marta. Marta, Marta, engkau khawatir. Saya mau tanya, khawatir itu adanya di pikiran, betul atau tidak? Betul atau tidak? Pikiran itu arti kata lainnya hati. Hatinya sudah tidak terarah kepada Yesus. Ada yang distract di sana. Dan akhirnya apa? Marta menyusahkan diri. Dengan banyak perkara, kenapa? Hatinya loh. Makanya Yesus enggak ngomong, Marta, Marta, berhenti kau bekerja. Tidak. Yesus izinkan Marta bekerja. Tapi Yesus tegur, Marta kamu bekerja tapi hatimu tidak terarah kepada saya. Itu yang Yesus coba tegur. Yesus berkata engkau khawatir dan menyusahkan diri. Khawatir itu tanda bahwa arah hati kita sudah berubah. Tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Apa bedanya? Saya mau kasih tahu. Walaupun arah hati kita terarah kepada Tuhan, belum tentu khawatir kita hilang. Lalu apa yang dimaksud khawatir di sini? Maksudnya begini. Siapa yang di sini masih khawatirkan yang punya anak ya? Anda pasti kalau memikirkan anak Anda ada juga muncul rasa kekhawatiran. Nanti besar kau menikah sama siapa nak? Apa bisa tinggalkan kau harta? Ada yang begitu orang tua. Saya setiap hari Bapak Ibu kalau melihat anak saya. Nanti siapa yang kau urus kau nak? Yang dimaksudkan gini, waktu kita arahkan hati kita pun kepada Tuhan, rasa khawatir gak hilang. Yang dimaksudkan Yesus gini, rasa khawatir jangan sampai menguasai hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Oh iya dong. Ini mahasiswa-mahasiswa kan banyak. Pasti berpikir revisian juga ini ada hari-hari ini. Direvisi ini, direvisi lagi. Bagaimana revisianku? Engkau boleh khawatir, tapi perhatikan. Rasa khawatir, rasa waspada itu dikasih sama Tuhan buat kita. Bukan untuk menguasai. Supaya kita aware ke depan apa yang terjadi di depan. Tuhan izinkan itu. Tapi Tuhan tidak mengizinkan kalau itu mengambil alih tempatnya yang terutama. Marta, tempat utamanya yang harusnya untuk Tuhan, dia kasih ke namanya khawatir. Akhirnya hidupnya dikuasai kekhawatiran. Makanya Bapak Ibu dengar baik. Kalau engkau hari-hari ini kekhawatiran mulai menguasai hidupmu, cek kembali hatimu siapa yang berkuasa di sana. Takutnya bukan Tuhan lagi dan sudah pasti bukan Tuhan. Karena kekhawatiran adalah tanda bahwa arah hati sudah berubah. Saya enggak larang kita khawatir, ingat saya enggak larang. Tuhan, firman Tuhan mengatakan jangan sampai kekhawatiran menguasai hidupmu. Ya. Halo. Yesus tahu betul. Arah hati Marta bukan lagi kepada Tuhan Yesus. Yang dulunya kepada Tuhan Yesus berubah. Yang bertahta di hati Marta adalah kekhawatiran. Sehingga apa? Marta menyusahkan diri. Yesus hadir di sana. Tapi hati Marta tidak diarahkan kepada Yesus. Marta masih berada dekat dengan Yesus secara fisik. Tetapi hatinya gak tertuju sama Yesus. Yesus hadir di rumahnya Marta. Tetapi pusat hati Marta sudah berubah. Akibatnya apa? Pelayanan yang harusnya lahir dari kasih berubah jadi beban. Pelayanan yang seharusnya mengalir dari hadirat Tuhan berubah menjadi gelisah. Bahkan lebih jauh lagi, Marta mulai menilai Maria. Marta mulai memanipulasi Yesus agar mengikuti kegelisahannya. Oh iya, coba perhatikan ini, ayat ini. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang dia apa? Playing victim, merasa jadi korban. Merasa dia sendiri, habis itu dia merasa paling benar. Yang terakhir dia bilang, bisa-bisanya dia suruh tamunya, suruh dulu dia layani saya. Suruh Tuhan Yesus. Kenapa? Lebih jauh, hatinya sudah tidak terarah kepada Tuhan. Ya. Hati yang tidak mengarah kepada Allah seringkali seperti ini. Akhirnya membuat dia jadi burn out, lelah. Salah membaca orang lain, salah paham sama Maria. Salah menilai keadaan dan yang paling bahaya adalah salah memahami Tuhan. Makanya berani Marta ngomong begitu sama Tuhan. Suruhlah dia membantu aku.
Oh dia salah paham. Ingat, Marta tidak kehilangan Yesus dari rumahnya, tetapi ia kehilangan Yesus dari pusat hatinya. Ini kalau orang kehilangan Yesus. Ya. Inilah kenapa kita seringkali tidak merasakan hadirat Tuhan. Bukan karena Allah tidak hadir. Kita kadang-kadang kayak jadi seperti Marta. Arah hati kita tidak pada Yesus. Halo? Perhatikan Maria, apa yang dia katakan oleh Maria? Lukas 10 ayat 29 dikatakan gini, Maria duduk dekat kaki Tuhan. Perhatikan kata ini kuncinya. Terus mendengarkan perkataannya. Yang minggu lalu hadir khotbah, saya kasih tahu, kata mendengarkan itu berbicara tentang sikap hati. Apa yang dilakukan oleh Maria? Sikap hati yang rendah, dia dengarkan terus perkataan itu apa? Hatinya itu loh, mengarah kepada Tuhan. It's not about your activity. Ini bicara mengenai kemana arah hatimu. Halo? Ya. Ingat, Maria dan Marta dekat dengan Yesus. Mereka tahu Yesus dalam rumahnya. Marta hatinya terpecah oleh banyak perkara. Maria hatinya tertuju pada perkataan Yesus. Marta melayani Yesus, tapi kehilangan inti dari pelayanannya. Maria mendengarkan Yesus, dia jadikan Yesus sebagai pusat. Jadi perbedaannya bukan antara Marta dan Maria, bukan karena satunya aktif sekali, satunya diam sekali, bukan. Perbedaannya adalah arah hati. Sama-sama katakan arah hati. Yang keras, arah hati. Bapak Ibu dengar baik. Arah hati adalah kunci bagaimana engkau hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan selalu berkaitan dengan apakah hati kita sadar dan tertuju kepadanya. Hidup dalam hadirat Tuhan bukan sekedar tahu bahwa Tuhan Maha Hadir, tetapi mengarahkan hati kepada pribadi yang sudah hadir. Ini penting buat kita. Kalau kita berkata, saya suka dalam hadiratnya. Tanya dulu hatimu mengarah kepada Tuhan atau tidak. Ini juga sama berlaku dalam doa-doa kita. Dalam kita menaikkan pujian, penyembahan dan doa. Ini juga menjadi kunci dalam berdoa. Kenapa seringkali kita berdoa tidak dengarkan perkataan atau tidak mendengar apa yang menjadi isi hati Bapa? Karena seringkali kita datang berdoa sama Tuhan, bukan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengarahkan hati kita pada list permintaan doa kita. Halo? Betul atau tidak? Tuhan, minta supaya revisi proposalku selesai. Semuanya diminta. Tapi pertanyaannya adalah waktu kamu meminta itu, arah hati kita kemana? Ini juga kunci kita dalam berdoa. Karena seringkali kita datang berdoa, tetapi hati kita lebih tertuju pada apa yang kita mau. Itulah kenapa kita seringkali tidak bisa dengar apa kata Tuhan. Kita lebih sibuk dengan daftar permintaan kita. Kita lebih fokus pada jawaban daripada kehendak Tuhan. Kita lebih mengejar solusi daripada mencari wajah Tuhan. Ini yang bahaya. Ya. Seolah-olah Tuhan itu kayak ACC. Jadi kayak kita, kalau datang di kantor manapun, mau minta ACC. Sudah ada semuanya, tinggal, Tuhan tolong dong ditanda tangan supaya bisa kulaksanakan. Kita datang Tuhan supaya Tuhan setuju rencana kita daripada Tuhan membiarkan mengarahkan hidup kita. Ini yang sering terjadi. Doa yang seperti ini membuat kita hidup menjadi transaksional. Kita menjadi lelah. Kita datang bawa daftar, berharap Tuhan tanda tangani semuanya. Ya, seolah-olah Tuhan itu bagian approval. Saya dengarkan baik. Doa bukan hanya membawa keinginan kita kepada Tuhan. Doa itu membawa kita untuk diarahkan kembali kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dengar baik, ketika hati kita diarahkan tertuju kepada Tuhan. Kalau hatimu betul-betul pada saat berdoa diarahkan kepada Tuhan. Yang pertama-tama engkau cari bukan jawaban doanya. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Engkau akan mulai bertanya, Tuhan apa yang kau kehendaki? Apa yang kau sedang kerjakan? Apa yang perlu engkau ubah dalam diriku? Apa yang perlu aku lepaskan? Apa yang perlu aku taati? Itu. Engkau akan sibuk cari kehendak Tuhan. Bahkan dalam kesulitan apapun. Bapak Ibu pernah gak kita berdoa, Tuhan aku lagi kesulitan finansial. Apa kehendakmu dalam kesulitan ini Tuhan? Atau kita doa, Tuhan aku dalam kesulitan finansial, utangku banyak Tuhan. Pinjol sudah di depan rumah, tolong butakan mata mereka Tuhan. Supaya dia melihat ini tetangga. Halo. Dalam keadaan apapun, kalau kau datang membawa sakit penyakit, tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan sakit penyakit ini?
Kalau Tuhan bilang tangking sembuh itu. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, penyakit itu akan ada, tapi itu akan memuliakan nama Aku. Mana yang kita pilih? Kehendak Tuhan atau keinginan hati kita? Halo? Kalau kita mengerti hal ini, maka yang kita doakan akan selalu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang dikabulkan. Sama-sama baca 3, 2, 1. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Bagaimana cara kita bisa tahu kehendak Tuhan? Arahkan hati kita selalu kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, itu kuncinya. Kalau orang tahu ini, dimanapun kau berada, engkau bisa berdoa sama Tuhan. Karena yang Tuhan cari, arah hati yang mengarah kepada Dia. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, kita tidak hanya minta apa yang kita inginkan, tapi kita mulai belajar menginginkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Halo, ini bedanya besar loh. Itulah sebabnya Yesus dalam Lukas 10 ayat 40 berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini penting. Kenapa? Yesus berkata hanya satu yang perlu. Marta dikuasai oleh banyak pikiran, kekhawatiran. Maria memilih bagian terbaik. Dia menempatkan Tuhan sebagai tempat yang utama. Maria memilih duduk di kaki Tuhan. Dengarkan perkataannya, hatinya tertuju kepada Tuhan. Sehingga apa? Saya baca, saya cari ini kelanjutan ceritanya, apa yang dilakukan oleh Maria. Tahu nggak yang dilakukan oleh Maria? Berdasarkan beberapa sejarah, Maria itu kemudian dia bantu Marta. Tapi waktu sementara dia bantu Marta, semuanya mengalir dari hatinya. Maria, waktu dia kemudian bantu si Marta, dia lakukan itu dengan senang hati. Kenapa? Selama dia membantu Marta, hatinya terus terarah kepada Tuhan. Apa artinya? Semua aktivitas harus mengalir dari hati yang terlebih dahulu tertuju kepada Tuhan. Termasuk doa-doa kita. Mau gak kita berdoa, kita rubah? Siapa yang doa pagi hari ini? Tuhan, sertai aku dalam perjalanan, biar Tuhan dosenku. Siapa yang berdoa gitu pagi hari? Saya mau minta, saya kasih tips. Doanya begini, Tuhan libatkan aku dalam rencanamu hari ini. Itu doa yang luar biasa. Libatkan aku dalam rencanamu hari ini. Itu sebuah kehormatan. Kalau kita bangun pagi, arahkan hati kita sama Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, kalau kita lakukan itu, kita tetap akan bekerja. Tapi kita akan bekerja dengan hati yang sadar bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita akan tetap melayani dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita akan tetap mengurus anak, rumah tangga, jualan, tetapi kita mengurus itu sebagai bentuk aktivitas untuk menghormati Tuhan. Kita bisa menghadapi masalah, tapi kita tidak akan membiarkan kekhawatiran masalah menjadi tahta dalam hati kita. Kita juga tetap berdoa minta pertolongan, tapi di saat yang bersamaan kita bilang sama Tuhan, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Kenapa? Arah hati kita kepada Tuhan. Dan bagian ini tidak akan diambil. Sama seperti Yesus berkata, bagian ini tidak akan diambil. Bapak Ibu dengar baik. Kesibukanmu bisa selesai. Pelayananmu bisa diganti. Kekuatanmu bisa berkurang. Pujian manusia bisa hilang. Hasil pekerjaanmu pun bisa dilupakan. Tetapi firman Tuhan yang kau dengarkan karena kau mengarahkan hati kepada Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Relasi dengan Tuhan tidak akan pernah hilang. Pembentukan hati di hadapan Tuhan tidak akan pernah hilang dari hidupmu. Kalau engkau mengarahkan hatimu selalu datang kepada Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah menolak pelayanan. Tuhan menolak hati yang kehilangan arah di tengah pelayanan. Sekali lagi, Tuhan juga tidak memusuhi kesibukan. Engkau boleh sesibuk apapun, saya termasuk orang di dalamnya. Engkau boleh sesibuk apapun, tapi Tuhan akan menegur kesibukan yang membuatmu, hatimu tidak tertuju lagi kepada Tuhan. Tuhan akan tegur itu. Tuhan tidak berkata bahwa duduk seperti Maria lebih suci daripada bekerja, bukan. Tuhan berkata mendengarkan dia. Arah hatimu kepada dia itu adalah bagian utama, sebab tanpa mendengarkan semua aktivitas rohanimu bisa berubah menjadi kegelisahan. Semua aktivitasmu bisa berubah sepanjang arah hatimu tidak kepada Tuhan. Ya.
Karena itu kalau ingin suka berdoa dalam hadirat Tuhan, belajar seperti Maria. Apa? Duduk dekat kaki Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dengarkan perkataannya. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Ya. Mulai saat ini rubah aktivitas kita, arahkan hati sama Tuhan, gampang kok. Anda mau mengetik, Anda mau lakukan apapun, ngomong dulu sama Tuhan. Tuhan, aku butuh penyertaan-Mu. Aku rindu apa yang aku kerjakan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kerjakan. Kalau kau ingat Tuhan, kalau kita ingat Tuhan, mau dimanapun kita berada, hidupmu akan menjadi terang Tuhan. Sepanjang hatimu terarah kepada Tuhan. Ingat, hadirat Tuhan tidak dirasakan oleh hati yang sibuk mempertahankan banyak perkara. Tetapi oleh hati yang memilih satu yang utama, yaitu Tuhan sendiri. Kita boleh mengerjakan banyak perkara, tapi jangan membiarkan banyak perkara mengambil satu tempat yang hanya layak ditempati oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tutup Alkitabmu. Saya rindu pagi hari ini kita semua belajar. Dan saya yakin kita semua belajar pagi hari ini. Mari bangkit berdiri. Siapkan hatimu. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sama-sama katakan dalam hadirat. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya pagi hari ini saat firman Tuhan disampaikan, mari kita belajar bersama-sama bahwa Allah selalu hadir di setiap sudut ruang hidup kita. Permasalahannya adalah apakah arah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, saat engkau mengarahkan hatimu kepada Tuhan, di tengah persoalan pun engkau tetap bisa berkata, Tuhan kau lebih besar daripada segala masalah. Saat engkau arahkan hatimu kepada Tuhan, dalam kesulitan apapun, dalam beban berat apapun, engkau masih bisa berkata, Tuhan aku bawa beban berat ini kepadamu. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan senang pun, lagi banyak duit pun, engkau tetap bisa berkata, Tuhan apa yang harus aku lakukan dengan berkat yang sudah aku terima. Kenapa? Arah hati kita akan menentukan apa yang kita lakukan selanjutnya. Makanya saya rindu kita semua pagi hari ini belajar. Diam dalam hadirat Tuhan. Itu bukan hanya kita pada saat datang di gereja. Begitu engkau keluar dari ruangan ini, saya rindu kita semua tetap merasakan hadirat Tuhan. Dengan apa? Arahkan hatimu selalu kepada Tuhan. Selalu ingat Tuhan. Pak, tapi kalau saya lagi ujian, saya mau kasih tahu. Saat arah hatimu kepada Tuhan, Tuhan bisa kasih hikmat. Tuhan bisa bukakan saraf-saraf otakmu mungkin. Yang mungkin selama ini tertutup, Tuhan bisa bukakan kok. Pertanyaan, apakah arah hati kita mengarah kepada Tuhan? Gitu. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari angkat suaramu.
di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami belajar bagaimana kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami tahu seringkali bukan Engkau tidak hadir dalam kehidupan kami. Bukan Engkau tidak menyatakan kehadiran-Mu. Engkau menyatakan kehadiran-Mu. Tapi seringkali arah hati kami yang salah. Sehingga kami tidak bisa merasakan. Kami tidak bisa melihat nyatanya kehadiran Tuhan. Nyatanya pertolongan Tuhan. Nyatanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami diajarkan supaya kami bisa melihat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Maka kami mau pagi hari ini belajar mengarahkan hati kami. Seperti Maria yang terus mendengarkan perkataan Yesus. Kami juga pagi hari ini belajar biar kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Materikan firman ini dalam setiap hati kami. Sehingga keluar dari ruangan ini kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya kami mendengarkan, tapi kami menjadi pelaku firman. Dan hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara sekalian. Kebenaran firman Tuhan semakin membawa kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita di saat siang hari ini. Di kursi kita, di bagian belakang kursi terdapat 3 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga diperuntukkan untuk misi. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan saatnya kami akan bawa persembahan kami. Bila persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran daripada pekerjaan Tuhan dalam wadah ini. Terima kasih Bapa, ini syukur kami, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Anugerah dan kebaikan-Mu terus melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Biar kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sukacita melimpah atas kehidupan kami. Syukur kami bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sudah memberi, sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Biarkan Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Sama-sama bersorak bagi Tuhan kita. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga.
Persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, mewakili Ibu Gembala dan seluruh tim pastoral gereja GBI Oikumene mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang sekiranya baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kita beribadah. Kami terus menantikan kehadiran Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan selama-lamanya, amin. Ya, bukan cuma minggu depan, minggu-minggu berikutnya, tapi selama-lamanya, amin. Dan di tengah-tengah kita sudah ada pelayan Asar yang membawa form selamat datang dan form doa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu menjadi bagian daripada keluarga besar GBI Oikumene, silahkan mengisi form selamat datang. Dan juga bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan rindu untuk didoakan di Menara Pondok Daud, silahkan mengisi form doa. Jadi apapun pergumulan kita, sama-sama kita menopang, sama-sama kita saling mendoakan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami juga menyampaikan bahwa kita semuanya pasti diperlengkapi dengan talenta, ya, apapun itu. Mari sama-sama kita melayani dalam wadah ini. Yang rindu untuk melayani silahkan, di bagian belakang kursi terdapat barcode kecil, silahkan di scan. Kalau semisal lagi pusing-pusing scan, langsung saja mendaftar secara manual, ya. Banyak kok di sini, ya. Jadi maju saja. Hadapi Aserkah, siapakah di belakang sana, temui, saya mau melayani. Amin. Ya. Dan kita juga sudah membentuk panitia Natal, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Disampaikan bahwa minggu depan kita akan membagikan form janjiman, ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendukung, sama-sama kita mendukung, ya, bukan cuma yang rindu, semuanya. Jadi bukan berbicara tentang nilai, tapi bagaimana kesatuan kita dalam tubuh Kristus untuk mendukung setiap pelayanan yang ada dalam wadah ini. Terima kasih. Amin. Jadi minggu depan kita sudah membagikan form, silakan diisi, sama-sama kita membantu pelayanan Natal kita di bulan Desember nanti. Amin. Demikian pengumuman kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kasih Kristus. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Raja dalam kehidupan kami Tuhan, Kau Yesus Tuhan kami. Yesus Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu Yesus.
mengucap syukur Tuhan Bapak buat pagi yang indah ini, buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu yang hadir melimpah dalam hidup kami melalui ibadah ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan. Semua karena perkenanan-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang selalu hadir menyatakan kasih-Nya bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang telah berlangsung pada pagi hari indah ini Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami, ungkapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sudah bertepuk tangan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah memberikan korban persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan semuanya ini menjadi satu sukacita bagi-Mu, sehingga Engkau yang dipermuliakan dalam setiap ibadah kami yang naik di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga belajar Tuhan melalui kebenaran firman-Mu bahwa hadirat Tuhan bukan hanya tempat di mana kami meminta pertolongan, tapi hadirat Tuhan juga berbicara tentang rumah di mana kami merasakan damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa yang bersandar padamu ya Bapa. Dan kami belajar melalui hidup Maria dan Marta ya Bapa. Kami mau seperti Maria yang dimana ia melayani Engkau, dan ketika Maria melayani Engkau, secara otomatis ia juga melayani pekerjaanmu ya Bapa. Dan biarlah dalam setiap pergumulan kami, tuntutan hidup kami ya Bapa, kami belajar untuk memprioritaskan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami ya Bapa. Karena ketika kami memprioritaskan Engkau, seluruh hidup kami pasti akan menemukan jalannya ya Bapa. Karena itu Tuhan, jadikan kami hamba-Mu yang selalu ingin dekat dengan Engkau ya Bapa. Karena tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya ya Bapa. Karena kami tahu bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami terus berjalan dalam rule kebenaran dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu juga, Pastor Estra yang sudah memberkati kami dalam satu firman-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam ladang pelayanan, dalam penggembalaan, dalam pekerjaan, usaha, bisnis. Kami berdoa kuasa Tuhan selalu nyata baginya hamba-Mu ini ya Bapa. Berkat Tuhan selalu tercurah bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Apapun juga yang menjadi pergumulan, Tuhan menjadi jalan keluar bagi hidupnya. Dan apapun juga yang menjadi kerinduan doanya, kami berdoa Tuhan pasti akan jawab satu persatu apa yang menjadi doanya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan berkat nyata bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari indah ini, baik bermain musik, WL, singers, tamborin, multimedia, soundman, semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, kami percaya ketika kami melayani Raja di atas segala Raja itu Tuhan Yesus Kristus, jeri lelah kami tidak akan pernah sia-sia, karena Yesus selalu ada beserta dengan kami, dan Yesus yang kami agungkan itulah Raja di atas segala Raja. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu melayani dengan sukacita dan hati yang gembira. Karena itu Tuhan, biarlah kami saling bergandengan tangan untuk mencapai satu tujuan, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir, baik itu yang onsite maupun juga yang online ya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidup jemaat-Mu ya Bapak. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan permasalahan, tapi satu yang kami tahu ya Bapak, bahwa Yesuslah jawaban dari segala persoalan kami, pergumulan hidup kami ya Bapak. Karena itu Tuhan, teguhkan hati jemaat-Mu ya Bapak, mampukan mereka untuk melalui segala perkara dan pergumulan, karena kami tahu ya Bapak, di balik semuanya itu, di balik semua masalah itu ya Bapak, kami didewasakan dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitupun juga jemaat yang hadir online-nya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap mereka yang mendengarkan baik melalui YouTube, TikTok, apapun bentuk medianya Bapak, kami berdoa kuasa Tuhan mengalir menaungi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya Bapak melalui live streaming. Karena itu Tuhan, apapun juga yang menjadi kerinduan hidup mereka ya Bapak, Tuhan yang menjawab satu persatu apa yang menjadi pokok doa mereka ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga tidak tahu Tuhan apa yang menjadi kendala jemaat-Mu sehingga mereka tidak hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Jikalau mereka mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan datang dia sebagai dokter dan segala dokter menyembuhkan dengan bilur-Mu, dengan kuasa-Mu ya Bapa. Mujizat-Mu terjadi bagi semua jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit ya Bapa. Sehingga minggu depan kami dapat berkumpul beribadah bersama-sama di tempat ini, menaikkan pujian penyembahan kami, syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Jikalau mereka bermalas-malasannya Bapa, kami minta Tuhan ketok pintu hati mereka ya Bapa, agar mereka secara sadar dan mengakui dosanya ya Bapa, dan mereka dapat nyata lagi di hadapan-Mu, dan mereka
mereka dapat dibawa dalam iman pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jikalau mereka mengalami beban berat ya Bapa, kami berdoa Tuhan berikan jalan keluar dalam hidup mereka ya Bapa, sehingga mereka hanya menemukan jawaban hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk wadah kami, Gereja GBI Oikumene, biar terus dapat menjadi berkat bagi jemaat yang ada melalui gereja ini ya Bapa, agar kami dapat bertumbuh bersama-sama ke dalam arah Kristus. Karena kami tahu ya Bapa, bahwa secara pribadi kami harus melaksanakan tugas dan panggilan kami. Tapi juga kami belajar tadi ya Bapak melalui kebenaran firman-Mu secara komunal juga ya Bapak. Kami harus tetap bertumbuh dalam iman pengharapan dalam hidup kami ya Bapak. Karena itu Tuhan, tempat wadah kami ya Bapak yaitu GBI Oikumene, Tuhan terus memberkati. Apapun juga yang menjadi pergumulan gereja ini ya Bapak, Tuhan menjadi jalan keluar, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-Mu nyata dalam gereja ini ya Bapak, sehingga membuahkan hasil, membuahkan berkat yang melimpah bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di sekitar kami ya Bapak, di sekitar Taman Rea, baik itu GPDI, GMS, Gereja Toraja, Balai Taman Rea, Satria Kasih, Gepil dan sebagainya Bapak. Biarlah kami sama-sama bergandengan tangan untuk maksud dan tujuan yang mulia, yaitu sama-sama menuai jiwa hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapak, bukan karena kemegahan gereja kami, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu sebagai kepala gereja yang agung dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hadirat-Mu selalu nyata bagi setiap gereja-gereja kami ya Bapak, yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap hidup kami. Karena itu Tuhan juga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala, Ibu Margareta Sian ya Bapak. Dalam masa tuanya kami berdoa, kuasa darah Yesus pasti selalu akan menyempurnakan hidup dari Ibu Gembala kami ya Bapak. Dalam segala sakit penyakit yang ia derita ya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi bagi Ibu Gembala kami, Ibu Margareta ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, semua media yang Tuhan telah nyatakan baik melalui obat, makanan dan minuman, kami berdoa darah Yesus menyucikan sehingga membuahkan berkat dan hasil yang maksimal, sehingga kami akan dapat melihat Ibu Margareta dapat berdiri tempat ini menyatakan berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak cucu Tuhan memberkati, menantu Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Estra dan sekeluarga ya Bapa, baik Ibu Debbie maupun juga anak Dev ya Bapak. Tuhan memberkati mereka semua ya Bapak. Buat Ibu Debbie juga Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Bapak, dalam rumah tangga, dalam menjadi ujung tombak, dan Tuhan memberkati juga ya Bapak dalam membimbing anak Dev. Tuhan memberikan hikmat marifat nyata bagi hamba-Mu ini Ibu Debbie ya Bapak. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pemulihan-Mu, nyatakan berkat-Mu baginya ya Bapak. Apapun juga yang menjadi kerinduan doanya, kami berdoa Tuhan menjadi jalan keluar dan berkat-Mu nyata bagi hamba-Mu ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak Dev ya Bapak, dalam tumbuh kembangnya, dalam masa remajanya ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah percepatan kesembuhan nyata bagi anak Dev ya Bapak, sehingga anak Dev dapat melakukan satu kesaksian yang luar biasa di hadapan Engkau ya Bapak, menjadi satu suratan yang terbuka, dan mereka merasakan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat mengalir ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Peter dan sekeluarga ya Bapak. Tuhan selalu memberkati Pastor Peter ya Bapak dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya Bapak. Apapun juga yang menjadi pergumulan permasalahan, Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam hidupnya Bapak. Masa depan yang penuh harapan nyata bagi Pastor Peter ya Bapak. Khusus juga Tuhan untuk istri Ibu Gloria Bapak, Tuhan memberkatinya ya Bapak dalam masa pemulihannya. Kami percaya Tuhan yang menjadi jawaban. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan satu waktu nanti kami dapat melihat Ibu Gloria dapat sembuh dari segala sakit penyakit yang ia alami ya Bapak. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan terus turun untuk Ibu Gloria Bapak, untuk anak Agatha dan anak juga Aaron ya Bapak. Memberkati mereka semuanya Bapak dalam tumbuh kembangnya, dalam masa kanak-kanaknya, menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang selalu mendidik Tuhan, dan anak yang takut akan Tuhan, menjadi satu kegembiraan bagi anak Aaron dan anak Agatha ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, baik yang ada di kampung maupun juga yang ada di Makassar. Penyertaan Tuhan yang sama dahsyat memberkati semua mereka ya Bapak, dalam ladang pekerjaan, dalam
pelayanan, dalam bisnis, apapun juga yang menjadi usaha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap tangan-tangan, memberkati dimanapun mereka melangkah Bapa, jadikan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk wakil presiden kami ya Bapa, sampai semua jajarannya sampai ke pelosok desa, Tuhan memberkati. Apapun juga yang menjadi keputusan mereka ya Bapa, biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu, sehingga Indonesia boleh dibawa di dalam kemuliaan dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga untuk kota Makassar, dari gubernur, wakil gubernur sampai semua bupati ya Bapa. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan pakai secara dahsyat dan luar biasa untuk memberkati kota kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi doa kami, syukur kami, syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pagi hari ini, siang hari ini, pulanglah dan jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu duduk sejenak.